Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari kantor Gotoh diduga terkait korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem. Dalam penyelidikan, ditemukan ada perjanjian co-investment 30% dari Google di korupsi laptop tersebut. Kejaksaan Agung mengungkap penemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Namun Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyanta tidak menjelaskan secara rinci dokumen investasi yang dibawa Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Abdul Qohar juga mengungkap para tersangka membuat grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA tersebut dibuat oleh tersangka Juristan dan Nadiem sebelum jadi menteri membahas pengadaan laptop dalam rangka digitalisasi pendidikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Juristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team yang beranggotakan Juristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Juristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayuningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap praktik penambangan ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menyita ratusan kontainer berisi batu bara yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipidder Bareskrim Polri mengungkap kasus penambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur.
Pihaknya menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang berada di kawasan blok depo kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam aksi ilegal ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan 3 tersangka. Modus para tersangka dengan membeli batu bara dari penambangan ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Lalu mereka mengemasnya dalam karung dan kontainer serta memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektar, ini adalah 2,2 triliun. Untuk kerugian lingkungan akan dihitung kembali. Sementara penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang ilegal, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan aksi ilegal ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan. Ya, larangan rangkap jabatan ditegaskan Mahkamah Konstitusi, pemirsa, dalam sidang putusan yang digelar kemarin. Jadi gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Rorington selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies. Namun Juhaidi meninggal dunia sehingga permohonannya tidak bisa diterima. Meski gugatan ditolak, MK menegaskan bahwa aturan yang melarang menteri rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri. Aturan ini didasarkan pada pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 21 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 98 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Saat ini ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan. Selain sebagai wakil menteri, mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Dan berikut beberapa wamen yang rangkap jabatan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Ada juga Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Ugroseno yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga rangkap jabatan yang menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patraniaga.